Di video ini saya akan menjelaskan konsep dari fungsi turunan. Nah, sebelum kita ke fungsi turunan, kita akan mempelajari ulang konsep dari kemiringan suatu garis. Ya, misalkan terdapat bidang Cartesian seperti berikut. Lalu misalkan terdapat garis fx sebagai berikut. Mari saya gunakan warna lain, ya. Misalkan ini adalah garis fx. Nah, sekarang berapakah kemiringan dari garis fx? Nah, definisi dari kemiringan, mari kita tuliskan. Kemiringan garis fx, atau biasa juga kita sebutkan sebagai gradien, ataupun dinotasikan sebagai M, itu akan sama dengan perubahan ke atas dibagikan dengan ke kanan. Ya, misalkan terdapat dua titik pada garis fx, ya, yaitu titik A dengan titik B. Misalkan ini adalah titik A dengan titik B. Nah, maka kemiringan dari garis fx itu adalah perubahan ke atas, itu sebagai berikut, dibagikan dengan perubahan ke kanan. Ya, jadi perubahan ke atas atau dibagikan dengan perubahan ke kanan, di mana kita dapat sebutkan sebagai delta y dibagikan dengan delta x. Ya, karena ke atas yang berubah itu adalah koordinat y, lalu ke kanan yang berubah itu adalah koordinat x. Maka kemiringan atau konsep dari kemiringan itu adalah delta y dibagikan dengan delta x. Nah, misalkan seperti berikut. Misalkan koordinat b, titik B memiliki koordinat x di titik 3. Lalu memiliki koordinat y, misalkan ini adalah 8. Lalu untuk titik A memiliki koordinat x 2 misalnya. Lalu memiliki koordinat y 6. Nah, maka kemiringan dari garis fx itu adalah sebagai berikut. Yaitu perubahan ke atas, misalkan ini adalah titik kedua, ini adalah titik pertama. Yaitu koordinat y pada titik pertama, yaitu 8, dikurangkan dengan koordinat y pada titik kedua, yaitu titik A, yaitu 6, dibagikan dengan perubahan ke kanan, yaitu koordinat x titik B, di mana itu adalah 3, dikurangkan dengan koordinat x titik A, yaitu 2. Nah, maka itu akan sama dengan 2 dibagikan dengan 1, yaitu 2. Nah, maka ini adalah gradien dari garis fx, di mana itu adalah perubahan ke atas 2 langkah, yaitu 1, 2, di mana ini adalah 7. Lalu ke kanan itu adalah 1 langkah. Ya, maka 2 di bagian 1 adalah 2. Nah, ini adalah konsep dari kemiringan suatu garis. Nah, sekarang mari kita ke kurva. Misalkan kita memiliki sebuah kurva sebagai berikut. Misalkan ini adalah fx sama dengan x kuadrat. Nah, sekarang misalkan kita mau mencari gradien dari garis singgung pada titik A. Ya, gradien dari garis singgung pada titik A. Misalkan garis singgungnya adalah sebagai berikut. Ini adalah garis singgung pada titik A. Nah, bagaimanakah cara kita mencari gradien dari garis singgung pada titik A pada kurva fx? Nah, mari kita perbesar kurva fx. Misalnya seperti berikut. Nah, misalkan ini adalah titik A. Lalu mari kita gambarkan titik B, misalnya di sini. Jika kita hubungkan titik A dengan titik B, maka ini akan merupakan garis potong pada kurva yang melalui titik A dengan titik B. Ya, misalkan kita gambarkan titik B di sini. Nah, maka ini adalah garis potong pada kurva yang melalui titik A dengan titik B. Nah, sekarang misalkan titik A memiliki koordinat x pada koordinat A. Ya, misalkan ini adalah koordinatnya adalah A. Lalu titik B memiliki koordinat x di titik A tambah H. Ya, pada koordinat x titik B itu adalah A ditambahkan dengan H. Maka jarak x, perbedaan x, koordinat x pada titik A dengan titik B itu adalah H, ya, sepanjang H. Maka ini adalah A ditambahkan dengan H. Nah, sekarang untuk mencari koordinat y dari titik B, bagaimanakah cara kita mencari koordinat y pada titik B? Tentu saja kita akan masukkan nilai x
pada fungsi fx. Nah, maka ini adalah f a tambah h. Di mana koordinat y pada titik A tentu saja itu adalah f a. Nah, maka kita bisa tuliskan titik A memiliki koordinat x yaitu a, di mana koordinat y-nya itu adalah f a. Lalu untuk titik B akan memiliki koordinat x yaitu a tambah h. Lalu koordinat y-nya itu adalah f a tambah h. Ya, ini adalah titik A, ini adalah titik B. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita mencari gradien dari garis potong antara titik A yang melalui titik A dan titik B pada kurva fx? Ya, yaitu gradien dari garis yang berwarna putih ini. Tentu saja gradien yaitu M untuk A, B itu akan sama dengan delta Y dibagikan dengan delta X. Di mana delta Y itu akan sama dengan F A tambah H, ya, yaitu koordinat Y titik B dikurangkan dengan koordinat Y titik A. Lalu semuanya kita bagikan dengan delta X, yaitu koordinat titik X. Koordinat X titik B, yaitu A tambah H, dikurangkan dengan koordinat X titik A, yaitu kita kurangkan dengan A. Maka jika kita sederhanakan, ini akan sama dengan F A tambah H dikurangkan dengan FA. Lalu semuanya kita bagikan dengan A tambah H dikurangkan A. Maka kita dapat mengeliminasi A. Sisanya adalah H. Ini adalah gradien dari garis A, B yang akan memotong kurva fx pada titik A dengan titik B. Nah, sekarang yang perlu kita cari itu adalah gradien dari garis singgung pada titik A. Nah, bagaimanakah cara kita mencari gradien garis singgung pada titik A? Nah, maka kita akan gunakan konsep limit yang telah kita pelajari di bab sebelumnya. Ya, di mana limit H mendekati 0. Ya, jika nilai H mendekati 0, maka titik B ini akan sangat-sangat dekat, ya, akan sangat-sangat dekat dengan titik A. Nah, maka jika kalian hubungkan titik A dengan titik B pada saat H mendekati 0, kalian akan mendapatkan garis singgung pada titik A. Ya, kalian akan mendapatkan garis singgung pada titik A. Jadi kita bisa tuliskan bahwa garis singgung pada titik A, gradiennya itu akan sama dengan gradien garis singgung pada titik A itu akan sama dengan limit H mendekati 0. Ya, jika kalian perhatikan pada saat H nilai ini mendekati 0, maka titik B itu akan sangat dekat dengan titik A. Maka gradien ini akan merupakan gradien garis singgung pada titik A terhadap kurva fx. Nah, ini yang disebut dengan konsep turunan fungsi fx. Ya, ini yang disebut dengan turunan fungsi fx pada titik A. Ya, ini merupakan turunan fungsi fx pada titik A. Nah, turunan pada fungsi fx dapat dinotasikan sebagai berikut, yaitu f aksen x, di mana ini akan sama dengan limit H mendekati 0 dari f x ditambahkan dengan H dikurangkan dengan fx dibagikan dengan H. Nah, ini adalah konsep turunan pada fungsi fx. Nah, di video selanjutnya kita akan mengerjakan beberapa contoh soal agar kalian lebih mengerti konsep dari turunan, ya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya.